Dari kawasan Teluk Tomini, rombongan misi bergerak memasuki pedalaman Sulawesi Tengah dengan menyusuri aliran Sungai Poso. Perjalanan dilakukan perlahan mengikuti arus sungai yang menjadi jalur utama menuju wilayah pegunungan di jantung tanah Pamona. Ekspedisi ini menyeberangi Sungai Poso dengan bantuan rakit penyeberangan sederhana. Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan menunggang kuda, menembus hutan rimba yang lebat menuju Tentena, kawasan pedalaman di tepi Danau Poso. Sekitar 30 km dari pesisir, rombongan tiba di jeram-jeram Sungai Poso yang deras dan bergemuruh. Orang-orang Poso menyebut tempat itu sebagai Jondo Riwoera, yang berarti jembatan di atas kabut air. Nama itu lahir dari percikan air jeram yang membumbung seperti kabut putih di atas sungai. Sungai Poso sendiri berhulu di Danau Poso dan menjadi aliran utama yang membawa air danau menuju laut. Di sepanjang alirannya terbentang hutan tropis yang masih sangat alami, nyaris belum tersentuh dunia luar. Di Tentena tampak jembatan Yondo M. Pamona membentang sepanjang sekitar 200 meter di atas Sungai Poso pada tahun 1929. Jembatan itu terbuat dari bambu dan beratapkan rumbia, dibangun melalui gotong royong masyarakat setempat. Bentuknya sederhana, tetapi menjadi penghubung penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar danau dan sungai. Pemandangan Danau Poso tahun 1929 memperlihatkan bentang alam yang masih asri dan tenang. Air danau membentang luas di apit pegunungan hijau yang mengelilingi kawasan Tentena. Di tepian danau, tampak 3 anak Pamona sedang mencari ikan. Kehidupan masyarakat saat itu masih sangat bergantung pada alam, baik dari hasil danau maupun hutan di sekitar mereka. Di Tentena, para misionaris mulai memperkenalkan pendidikan kepada masyarakat pedalaman. Murid-murid sekolah Zending terlihat bermain motela, permainan lempar tradisional yang menunjukkan ketangkasan luar biasa anak-anak Pamona. Kemahiran mereka melempar berakar pada naluri berburu dan keterampilan hidup yang diwariskan leluhur sejak lama.
Anak-anak Pamona dari daerah pegunungan berjalan beriringan menuju sekolah Zending di Tentena. Sekolah itu digerakkan oleh lembaga misionaris Belanda, Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG, yang dipelopori oleh Dr. Albertus Christian Kruit. Dari kawasan inilah pendidikan modern mulai diperkenalkan kepada masyarakat pedalaman Poso. Perhiasan yang mereka kenakan tampak unik. Sebagiannya dibuat dari kulit kayu dan bahan-bahan alam lainnya. Hiasan tersebut memperlihatkan kekayaan budaya lokal yang pada masa kolonial sering dikaitkan para etnografer Belanda dengan pengaruh kebudayaan Mongol. Dalam salah satu adegan, terlihat sebuah orkestra suling yang dimainkan murid-murid sekolah Zending di Tentena. Anak-anak itu memainkan musik dengan penuh kesungguhan, seolah dipersiapkan menjadi calon-calon Mengelberg dari pedalaman Sulawesi. Willem Mengelberg sendiri dikenal sebagai konduktor orkes simfoni terkenal asal Belanda pada masa itu. Anak-anak Pamona Bare yang sebelumnya tumbuh di pedalaman kini mulai duduk di bangku sekolah, perlahan memasuki dunia pendidikan modern yang dibawa para Zendeling Belanda. Namun di tengah perubahan itu, masyarakat tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka. Tampak para orang tua murid menampilkan tari moende, tarian tradisional perempuan yang berasal dari warisan kepercayaan lama masyarakat Pamona dan Baree. Gerakan tari itu berlangsung perlahan dan berulang, mengikuti dentuman jenderang yang monoton selama berjam-jam. Para penari bergerak melingkar sambil bergandengan tangan, diiringi nyanyian dan bunyi alat musik tradisional seperti seruling dan geso-geso. Bagi masyarakat Pamona dan Baree, tari moende bukan sekadar hiburan. Tarian ini dahulu merupakan bagian penting dari ritual pemujaan leluhur dan ungkapan syukur atas hasil panen. Gerakan melingkar melambangkan kebersamaan, persaudaraan, dan kesetaraan di antara anggota masyarakat. Pada masa lampau, tari moende juga digunakan dalam upacara adat yang berkaitan dengan perang dan pengayauan. Tarian dipimpin pemuka adat sebagai bentuk syukur atas kemenangan, sekaligus untuk memanggil kembali semangat para pahlawan yang gugur agar keluarga mereka memperoleh ketenangan. Seiring waktu, fungsi ritual itu perlahan berubah. Tari moende kemudian berkembang menjadi hiburan rakyat dan ruang pergaulan bagi muda-mudi di pedalaman Sulawesi Tengah. Sekali lagi, bunyi jenderang terdengar mengiringi sebuah upacara sakral lainnya. Para penari tampak melakukan ritual penyembuhan menurut kepercayaan lama masyarakat setempat. Dalam keadaan penuh ekstase, mereka membayangkan diri naik melalui pelangi menuju alam para dewa untuk mencari zat jiwa yang hilang. Masyarakat percaya bahwa roh-roh halus telah mencuri zat jiwa milik orang sakit, sehingga menyebabkan penyakit dan penderitaan. Ketika zat jiwa itu dianggap telah ditemukan, para penari mengibaskannya ke arah orang sakit menggunakan daun tanaman roh yang disebut Dracaena terminalis. Sementara itu sang pendeta adat dalam penghayatan yang mendalam memohon belas kasihan para dewa sambil menutup seluruh rangkaian upacara.
Adegan-adegan dalam film ini memperlihatkan kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Poso dan Tentena pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1929. Dalam arsip film kolonial, masyarakat tersebut disebut sebagai Toraja. Pada masa itu istilah tersebut digunakan secara luas oleh pemerintah kolonial dan para etnografer Belanda untuk menyebut penduduk pedalaman Sulawesi Tengah, termasuk masyarakat Pamona atau Baree di wilayah Poso dan Danau Poso. Film ini sangat mungkin berasal dari dokumenter kolonial Belanda berjudul Mahakuasa Van Torajas en Papuas in Nederland Indi, karya I.A. Oxe, tahun 1929. Deskripsi arsip film menyebut perjalanan menyusuri Sungai Poso, Danau Poso, kunjungan ke pegunungan Toraja, sekolah misionaris, musik suling, hingga kehidupan masyarakat lokal di pedalaman Sulawesi Tengah. Secara historis, Tentena memang menjadi pusat zending dan pendidikan Kristen di wilayah Pamona sejak awal abad ke-20. Karena itu banyak dokumentasi kolonial Belanda merekam aktivitas sekolah, upacara murid, dan kehidupan masyarakat di sekitar Tentena dan jalur Sungai Poso. Dengan demikian, penyebutan Toraja dalam film ini bukan merujuk khusus kepada Toraja Sa'dan di Sulawesi Selatan, seperti pengertian modern saat ini, melainkan kepada kelompok Pamona Bare Sprekende Torajas atau Toraja Timur di wilayah Poso dan Sulawesi Tengah. Di tengah derasnya arus Sungai Poso dan sunyinya pegunungan Tentena tahun 1929, film ini bukan sekadar merekam perjalanan sebuah ekspedisi kolonial. Ia juga menyimpan jejak sebuah masa ketika masyarakat Pamona dan Baree berada di persimpangan zaman antara dunia leluhur yang diwariskan turun-temurun dan datangnya pengaruh pendidikan, agama, serta peradaban modern dari luar. Anak-anak pedalaman mulai mengenal bangku sekolah dan musik orkestra. Sementara di sisi lain, dentuman jenderang dan tari moende masih terus hidup dalam ruang-ruang adat mereka. Dua dunia itu berjalan berdampingan, saling bertemu, terkadang saling menggantikan, namun meninggalkan warisan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat Poso hari ini. Film kolonial semacam ini memang lahir dari sudut pandang pemerintah dan misionaris Belanda. Namun di balik itu, tersimpan dokumentasi yang sangat berharga tentang alam Sulawesi Tengah yang masih perawan, kehidupan masyarakat di tepian Danau Poso, hingga tradisi-tradisi lama yang sebagian kini mulai hilang ditelan zaman. Jeram Sungai Poso, jembatan bambu Yondo Empamona, sekolah zending di Tentena, hingga tarian ritual yang menghubungkan manusia dengan alam roh, semuanya menjadi potongan memori dari sebuah peradaban pedalaman Sulawesi yang pernah hidup begitu dekat dengan alam dan kepercayaan leluhurnya. Kini hampir seabad telah berlalu. Sungai tetap mengalir dari Danau Poso menuju laut, tetapi dunia di sekitarnya telah berubah. Modernisasi datang silih berganti, menggantikan banyak wajah lama tanah Poso. Meski demikian, ingatan tentang budaya, tradisi, dan perjalanan masyarakat Pamona Baree tetap hidup melalui arsip-arsip visual seperti ini. Karena pada akhirnya, film tua bukan hanya tentang gambar bergerak dari masa lalu. Ia adalah jendela sejarah yang memungkinkan kita melihat kembali bagaimana manusia, alam, kepercayaan, dan perubahan zaman pernah bertemu di jantung pedalaman Sulawesi Tengah.